Di jantung Kabupaten Sukoharjo, terdapat sebuah kawasan yang menyimpan jejak panjang tradisi industri rumahan. Bekonang, sebuah wilayah yang tak hanya dikenal karena kekayaan budaya dan sejarahnya, tetapi juga karena perannya sebagai salah satu sentra industri alkohol di Indonesia. Di Desa Sentul, aktivitas industri ini telah berlangsung lintas generasi. Awal mulanya dari saya menjadi seorang pengrajin, itu pertama dari warisan bapak saya. Bapak saya dulu juga pengrajin, sehingga saya mau tidak mau meneruskan. Simbah bapak saya itu dulu juga pengrajin, terus temurun lagi ke bapak saya. Terus bapak saya, saudara-saudara saya 9. Ya itu 9, 5 yang jadi pengrajin, termasuk saya yang nomor 6. Ya dulu waktu sehabis sekolah ya, itu saya membantu orang tua, terutama buat perekonomian. Sama bapak, saya harus, kamu bisa cara-caranya selagi bapak masih. Terus sampai sekarang ini saya lanjutkan. Saya dulu itu mengikuti orang tua saya, membantu orang tua saya pada waktu saya masih kecil. Kemudian saya tahu persis pengrajin-pengrajin yang ada di Bekonang. Dari ayah saya itu, dia pengadaan dan penjualan tetes tebu yang berasal dari pabrik-pabrik gula. Bahan baku sampai di Dukuh Sentul ini mula-mula diangkut armada dari truk, kemudian diletakkan di sebelah selatan Palur itu dengan gerobak-gerobak sapi ya. Gerobak-gerobak sapi, kalau ada misalnya dari gerbong kereta api itu dari Madiun dan sebagainya, itu turun di stasiun Palur, kemudian dijemput juga gerobak-gerobak sapi, diangkut ke tempat-tempat pengrajin yang ada di Bekonang ini atau yang lainnya seperti di Ngombaan itu juga. Sejak zaman Belanda, mereka memproduksi etanol dengan cara tradisional, menggunakan peralatan sederhana. Dari limbah tetes tebu yang disuling perlahan dihasilkan etanol berkualitas tinggi. Etanol ini banyak dimanfaatkan untuk kebutuhan medis, mulai dari bahan pembersih, antiseptik, hingga campuran obat-obatan. Pemprosesan ini sementara mau fermentasi. Ini bahan bakunya tetes. Tetes kita ambil dari tempatnya, dikasihkan ke ember, 2 ember. Nah, 1 ember ini 25 kilo. Kemudian di bawah sini dimasukkan ke dalam drum. Ini berarti 50 kilo tetes, 25. Dan setelah ini kasih limbah. Limbah ini hasil dari yang sudah diambil alkoholnya, kadar 35%. Nah ini limbahnya. Nah ini yang kasih limbah sudah, tinggal nunggu airnya. Terus dibiarkan 1 minggu.
busanya habis seperti ini, baru diproses. Nah, ya, masuk situ. Nah, ini masuk sini. Masuk sini jadi satu jerbat cemat jadi dua, dibagi dua, separuh. Nanti mendidih lewat sini uapnya. liter ini bawa sini. Nah, ini penyaringan pertama masih kotor, terus difilter saringan kedua. Ini hasil dari sana tadi sudah dibersihkan. Ya, ini alat daripada pembuatan alkohol dengan kadar 85 sampai 87%. Yang lebih utamakan di medis. Ini berbahankan stainless. Ini harus berkualitas bagus, jangan sampai bocor, karena kalau bocor menyebabkan bisa kebakaran. Etanol kadar 35%, sekitar 200 liter, dimasukkan ke dalam tong stainless ini 2 drum, terus diberi pengapian sampai menguap. Sebelum pengapian dikasih 35 tadi dikasih soda api antara 2 kilo. Nah, setelah itu ditutup rapat, terus diapi sini, kasih api sini. Nah, akhirnya terjadilah penguapan. Ini untuk uap, penampungan uap, supaya sini bisa nahan kuat uap, terus masuk sini, masuk selang lewat lilitan stainless. Ini berupa selang stainless, dililit ya, terus keluarlah sini alkoholnya. Menariknya, limbah dari proses penyulingan ini juga tak terbuang percuma. Ampas dari proses penyulingan yang ditampung di IPAL bisa diolah kembali menjadi pupuk organik untuk menyuburkan sawah dan kebun. Bahkan, sebagian limbahnya dapat diolah lebih lanjut menjadi bioetanol, energi alternatif yang lebih ramah lingkungan. Tetes tebu di Desa Bekonang, Kabupaten Sukoharjo adalah salah satu kriya di bidang industri kecil yang sudah melewati waktu lebih dari 3 generasi, di mana di Desa Bekonang ini produksi dari penyulingan tetes tebu tersebut telah menjadi identitas dan personalitas budaya. Oleh karena itu, di dalam kaitannya dengan pewarisan budaya tak benda, di mana itu bagian dari pemajuan kebudayaan, masyarakat di Bekonang telah lama mengusahakan industri kecil penyulingan tetes tebu itu secara turun-temurun, sehingga menurut saya itu memenuhi kualifikasi untuk dapat ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda, terutama di bidang kemahiran dan teknologi tradisional serta pengetahuan yang diperoleh masyarakat perajin itu secara turun-temurun, yaitu menggunakan satu formula berdasarkan kebiasaan, sehingga kebiasaan masyarakat itu yang selalu diwariskan dari generasi ke generasi sampai sekarang tahun 2025 ini masih lestari, dan para maestro yang ada di Bekonang, terutama di Dukuh Sentul itu masih dapat dijumpai dengan baik, sehingga untuk kedepannya perlu ada upaya-upaya dalam rangka pelestarian, pengembangan, pemanfaatan, dan tentu saja perlindungan.
Penyulingan tradisional di Desa Sentul Bukonang ini bukan hanya soal bertahan hidup, tetapi juga bukti nyata kearifan lokal yang menghargai alam dan memanfaatkan setiap tetes rezeki. Dari limbah tetes tebu yang sederhana, lahirlah manfaat yang besar bagi kehidupan. Warisan masa lalu, harapan bagi masa depan.